Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Membicarakan aib orang. Wahya, apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim, kamu menyebut tentang saudaramu sesama muslim, fi ghaibatihi, di saat tidak adanya dia. Jadi orang yang diceritain lagi nggak ada di situ, gitu ya. Itu namanya ghibah. Tapi yang diceritain bima yakrahu, dengan sesuatu hal yang dia nggak suka. Lau sami'ahu, kalau dia dengar. Kalau dia dengar, dia nggak bakalan suka. Lain dengan nyebutin tentang orang lain tapi pujian. Nah, kalau pujian dia suka, begitu kan ya? Itu bukan ghibah namanya. Atau menyebutkan tentang hal yang dia nggak suka ataupun akan suka, biasa aja. Misalnya kita kan nyebutin tentang apa yang saya ucapkan, gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang bukan ghibah juga namanya. Jadi ghibah ini menyebutkan sesuatu tentang orang lain, kalau dia dengar dia nggak suka, itu namanya ghibah. Sawa'un dzakartahu binaqsin, baik dengan kamu menyebutkannya dengan kekurangannya, fi dini, kekurangannya tersebut itu dalam agamanya, au badani, atau badannya, au ahli, atau keluarganya, au waladi, atau anaknya, hatta, sampai, fi masyati, dalam cara jalannya dia, wa thawbih, bajunya. Jadi yang diomongin bajunya nih, wasair ma yata'allaq bih, atau apapun yang ada kaitannya dengan orang tersebut. Sawa'un fi dzalika nutuq bil lisan, dan namanya ghibah ini baik diomongin dengan lisan, awil kitabah, yang sekarang banyak nih, nggak pakai lisan tapi ditulis, ya, di media sosial atau di ya ditulis gitu. Ghibahnya di WhatsApp, WhatsAppnya WhatsApp grup pula. Wal kitabah, wal isyarah bil yad, bahkan sekedar ngasih isyarat dengan tangan, sudah termasuk ghibah. Kadzalika qalal ulama, demikianlah apa yang disampaikan oleh wal ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mithlul Imam Al-Ghazali, demikian yang disampaikan oleh Imam Ghazali, wal Imam Nawawi, dan Imam Nawawi, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, selain dari Imam Ghazali, Imam Nawawi. Wal ghibatu muharramatun syadidatut tahrim, ghibah ini sesuatu yang diharamkan dengan keharaman yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian di antara kalian menghibah orang yang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh,
itu sama saja dengan seorang di antara kalian memakan bangkai daging saudaranya sendiri, pastilah dia tidak akan menyukainya. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha menerima taubat kalian, Rahimun dan Maha menyayangi. Fashabbahallahu ta'ala al-mughtab adh-dhalim biakil lahma akhihi al-muslim maita. Allah Subhanahu wa taala menyerupai orang yang berghibah, orang yang zalim dengan ghibah ini, dengan orang yang makan bangkai daging saudaranya sesama muslim. Wa nahi kadzalika dzamman wa zajran 'anil ghibah. Tentu itu cukup bagimu untuk sebagai penghalang dan pencegahmu dari ghibah. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, kullul muslim 'alal muslim haram damu wa maluhu wa irduh. Sesama muslim dengan orang muslim yang lainnya haram. Haram apanya? Haram darahnya untuk dibunuh, wa maluh, haram hartanya untuk dikuasai, wa irduh, dan haram harga dirinya untuk dilecehkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam bissawab. Teman-teman sekalian, saya muliakan, salah satu bahaya paling bahayanya mulut kita nih adalah dari bahayanya ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib atau membicarakan orang lain dengan sesuatu hal yang kalau dia dengar dia nggak bakalan suka. Apa namanya? Membicarakan sesuatu dalam diri orang lain yang kalau dia dengar dia nggak suka. Dan itu bukan hanya aib dirinya aja, teman-teman sekalian. Bahkan bukan hanya aib, saudara sekalian, tapi sesuatu hal yang sifatnya memalukan, sifatnya dia malu atau dia nggak suka kalau orang lain tahu, itu pun sudah termasuk dari ghibah kalau kita menyebutkannya. Mau itu aib ataupun yang bukan aib gimana gitu ya. Mohon maaf, keringetnya bau, misalnya gitu. Orang semua juga keringetnya bau, tapi kalau kemudian disebutkan, nah itu jadinya ghibah. Dia itu loh, seneng sih kalau dengerin dia, tapi jangan deket-deket. Soalnya kalau deket-deketan mulutnya bau karbik. Jadi teman-teman sekalian, hal yang seperti itu loh, remeh gitu, tentang sesuatu pada diri orang lain, gitu kan ya? Itu udah merupakan ghibah, teman-teman sekalian. Bahkan misalnya nih, itu ya, ustazah itu tuh suka telat, misal gitu. Anggap iya sekalipun, tapi kalau orangnya denger dia nggak suka, termasuk ghibah, teman-teman sekalian. Gitu. Hal yang benar sekalipun, kalau misalnya dia kalau dengar nggak suka, gitu kan ya, dia akan mengadakan pembelaan diri misalnya, atau wah gitu juga kok saya, berarti kan nggak suka, iya kan? Kalau kamu diomongin kayak begitu, bakalan jawabnya nggak gitu juga saya, misalnya kayak gitu, berarti sesuatu hal tersebut orang nggak suka kalau diomongin kayak begitu. Nah itu maka jangan kita ngomongin orang lain dengan hal yang seperti itu. Sok cakep. Ghibah apa bukan? Walaupun cakep beneran, betul ya? Karena cakep sama sok cakep itu beda. Gitu teman-teman sekalian. Sok miskin. Hah? Sok miskin itu gimana tuh? Ghibah apa bukan? Bukan ghibah kayaknya ya kalau sok miskin ya. Sok kaya baru ghibah. Sok kaya tuh orang, gitu ya. Nah itu, sok miskin tuh orang. Kayak nggak pernah ya. Tapi kalau gini, udah miskin, sombong, tuh, itu ghibah maksudnya. Jadi teman-teman sekalian, ini sekecil apapun gitu, walaupun benar, kalau orangnya denger itu dia nggak suka, itu termasuknya adalah bagian dari ghibah. Nah di sini Imam Al-Haddad menerangkan, katanya beliau walaupun perkara yang enggak dia sukai itu
pada dirinya sendiri, agamanya itu tuh kan, dia tuh kalau sholat subuh suka telat. Nah gitu. Misalnya hal yang benar sekalipun, suami saya saja kalau subuh suka telat. Gibah apa bukan? Gibah apa bukan teman-teman? Gibah. Tapi beneran ustazah, beneran. Iya beneran memang. Kalau kamu nggak beneran, kamu malah fitnah. Gitu. Waktu seorang sahabat nanya sama Nabi, Rasul, ghibah itu apa sih? Nabi terangkan, dzikrul akhakal muslim bima yakrah lahu sami'a. Kata Nabi Muhammad, kamu cerita tentang seseorang sesuatu kabar yang kalau orang itu dengar dia nggak suka. Kalau saya beneran Rasul, kata Nabi, kalau kamu beneran, kalau kamu bohong, kamu malah fitnah namanya. Faqad buhta, kata Nabi Muhammad. Kamu berarti telah fitnah dia, buhtanun adzim. Naudzubillah. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi kalau dia ceritanya benar, malah ghibah. Kalau nggak benar namanya fitnah. Gitu kan? Serem banget nih kita. Udah mending nggak usah ceritain tentang orang lain deh. Karena kita kalau ceritain tentang orang lain itu nyerempet akhirnya kemudian jadi ghibah. Ngomongin tentang agamanya dia, gitu ya. Ini masa-masa sekarang nih, orang cerita macam-macam. Dia dapat berapa tuh dari si fulan? Itu pertanyaan, tapi tuduhan. Betul apa enggak? Betul kan? Itu pertanyaan sebenarnya. Dia dapat berapa ya dari si fulan? Gitu kan? Pertanyaan apa tuduhan? Sebenarnya pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan sebenarnya, bukan pernyataan. Tapi dengan kamu ngomong seperti itu, akhirnya jadinya jatuhnya sebagai sebuah tuduhan. Dan tuduhan itu, kalau ternyata iya dia dapat sesuatu dari orang tersebut, itu dia jatuhnya sebagai ghibah, teman-teman sekalian. Karena orangnya kan belum tentu mau disebutin seperti itu. Gitu kan ya? Nah kalau kemudian ternyata dia itu enggak dapat sesuatu dari orang tersebut, misalnya gitu, jatuhnya adalah fitnah. Serem. Dah mending nggak usah banyak ngomong gitu. Apalagi nih perempuan nih, di mana-mana ya, nggak perempuan nggak maksud saya kalau orang laki kebanyakan kan sebenarnya ngerti gitu kan. Kita nih kan perempuan nggak banyak ngerti juga aslinya. Urusan politik kita ngerti apaan coba? Gak banyak ngerti, ikut-ikutan doang. Udah ikut-ikutan doang. Yang paling banyak dosanya kan ogah kita. Betul gak? Udah gak dapat apa-apa, paling banyak dapat dosanya. Serem bener. Ya Allah, ya Allah. Dah, pokoknya kita nggak usah kebanyakan ngomong-ngomong yang macem-macem yang akhirnya kemudian jadi hal yang nggak baik, teman-teman sekalian. Jadi hal yang gak baik. Emang mesti pinter-pinter jaga lisan. Udah gak usah banyak-banyak ngomong deh. Yang paling selamat emang di zaman-zaman sekarang ini, man lazimas sukut. Orang yang banyak diamnya. Itu yang paling banyak selamat. Di zaman-zaman seperti sekarang, yang paling selamat adalah yang paling banyak diam. Gak usah kebanyakan ikut-ikutan ngomong ini ngomong itu, yang akhirnya malah jadi bikin dosa, teman-teman sekalian. Binaksin fidini, dalam agamanya dia, au badani, atau dalam badannya dia. Ada kekurangan di badannya, gitu ya. Baik badannya dia, atau agamanya dia, au ahli, atau pada keluarganya. Dia tuh ya, ibunya rajin pergi pengajian, anaknya sholat aja kagak. Itu kalau benar anaknya nggak sholat, kamu ghibah, teman-teman sekalian. Kalau anaknya ternyata sholat, berarti kamu telah fitnah. Dan fitnah ini katanya Nabi Muhammad, al fitnatu asyaddu, fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Benar-benar banget tuh. Asli ya, fitnah tuh seringkali lebih jahat daripada pembunuhan. Difitnah bersama dengan perempuan, muncul videonya, kan begitu ya? Padahal nggak ada kayak begituan.
Masya Allah, teman-teman sekalian, itu pembunuhan karakter namanya. Sampai bikin orang jadi masuk penjara, fitnah padahal. Sampai bikin orang jadi keadaannya susah, fitnah padahal. Bahayanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fitnah di dalam agamanya, au badani, atau dalam badannya. Teman-teman sekalian, apalagi kalau kemudian yang diomongin fitnahnya yang nggak tanggung-tanggung kayak gitu ya. Nengokin anak, kemudian bilang, wah cantik ya, tapi kok nggak mirip dia sama bapaknya. Kalau saya perhatiin, ini mirip banget loh mantan kamu zaman SMA. Ingat nggak masih itu, gitu kan? Omongannya kedengeran sama suaminya. Kamu keluar, suami istri berantem. Kenapa gitu mesti kayak gitu? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Hati-hati sama omongan. Emang dah yang paling-paling. Omongan tuh ya, andai enggak fitnah, andai enggak ghibah, andai enggak namimah, bikin orang sebel satu sama lain, atau bikin sedih. Ini yang katanya Allah kepada Nabi Muhammad, fala yahzunka qauluhum. Wahai Rasul, jangan pernah mau dibuat sedih disebabkan ucapan orang-orang munafik. Gitu kan? Ada omongan-omongan tuh yang bikin sedih. Ustadzah tuh ngajar ke sana kemari ya. Tapi jamaah ustadzah itu, mereka tuh kayak kalau depan ustadzah, kalau di luaran kata-kata yang seperti itu, dia lagi nggak ghibah saya, dia nggak lagi ghibahin saya, dia lagi ghibahin jamaah majelis saya, kan begitu ya? Bukan saya yang dighibahin, tapi saya dengarnya sedih teman-teman, saya dengarnya sedih. Oh ya Allah, jadi nggak manfaat ya saya selama ini ngajar, kan gitu, kan gitu. Saya suka ngeliatin gitu ya jamaah ustadzah tuh kayak yang gimana gitu. Ustadzah tahu nggak si itu tuh kemarin baru habis rebut lakinya orang tuh. Misal nggak ada. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang lagi digibah bukan saya, yang lagi digibah bukan saya. Saya adalah yang mendengarkan ghibah tersebut, tapi saya sedih dibuatnya. Kan begitu ya? Kenapa saya sedih dibuatnya? Ya karena saya jadi merasa tidak berguna. Saya jadi tidak bermanfaat gitu. Hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Bahkan ketika ada yang misalnya ngejelekin teman saya gitu ya, saya sedih dengernya. Jadi sekalian, kenapa saya jadi sedih gitu? Karena kan saya jadi ngerasanya, ya Allah, kesian bener sih, kesian bener. Kan gitu teman-teman sekalian. Jangan ngomongin sesuatu yang kemudian akhirnya bikin sedih orang lain ketika mendengarnya. Terus kadang-kadang nggak bikin sedih juga, tapi sekedaran kepo. Tahu kepo nggak? Fudul gitu. Saya ngeliatin nih ya, saya buka TV gitu, saya ngeliatin, ya Allah, wartawan ya fudulnya. Kecelakaannya berapa hari yang lalu, sampai keluarganya kenapa, yang dikirimin terakhir WhatsApp-nya isinya apa, dibuka semuanya. Ya Allah, segitu fudul-fudulnya gitu, segitu penuh dengan pengen taunya sama apa-apaan yang terjadi itu ya. Dan kenapa juga gitu, kitanya itu loh nontonin kayak pengetahuan itu penting, padahal nggak juga penting. Yang penting itu kalau kamu doain mereka, yang nontonin, yang ini. Saya nggak yakin orang-orang itu akan mendoakan, akan bacain Fatihah setiap kali dengerin namanya yang disebutin yang meninggal Fatihah. Siapa di antara kita yang begitu? Ya Allah, sedih kan jadinya. Cuman kepo doang gitu, pengen tahu doang. Dan itu banyak teman-teman sekalian yang kayak gitu. Minimalnya nih ucapan kita nih ya, minimalnya
Ada orang nggak makan, lagi di lingkungan yang lagi pada makan. Kita tanya kemudian, kok nggak makan? Iya enggak, makasih. Kita nanya kemudian, puasa ya? Dia sebenarnya lagi nggak kepengen puasa sunnahnya diketahui orang. Dia ikhlas, dia nggak kepengen puasanya diketahui orang. Tapi dengan kamu nanya, nih mulut nih, iseng sebenarnya, kepo. Dia puasa, dia nggak puasa, apa perlumu sebenarnya? Betul apa enggak? Tapi kita nih kan suka yang nggak enak kalau ngomong. Ini dia nih teman-teman, penyakit kita nih. Banyak bener penyakitnya nih ya. Kepo kita, pengen tahu kita, fudul kita, iseng kita, nggak ngamalin yang katanya Nabi tarkuhu malayakni. Kalau kamu nggak perlu, nggak usah diomongin, gitu kan? Kata Nabi gitu kan? Sempurnanya Islam seseorang ketika kamu bisa jadi orang yang kalau nggak perlu kamu jangan kerjain, kalau nggak perlu kamu jangan omongin, gitu. Itu sempurnanya Islam kita, kata Nabi Muhammad SAW. Nah kita ini memang nggak sempurna sebagai orang Islam nih, makanya masih suka iseng teman-teman saya sekalian. Kita nanya, kenapa nggak makan puasa ya? Kalau ternyata dia nggak puasa sih nggak masalah, enggak, cuman lagi nggak enak aja perutnya, gitu kan? Misalnya gitu. Itu pun biasanya kita masih terus kepo lagi. Pertanyaannya, lagi kenapa perutnya? Sakit apa? Oh panjang gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, itu ya. Kalau misalnya dia nggak puasa, tapi kalau sebenarnya dia puasa sunnah, nggak kepengen orang tahu sebenarnya. Bingung dia. Kalau dia mau bilang enggak, bohong dosa. Kalau dia bilang iya, ada dua kemungkinan. Antara dia riya, begitu kan? Antara dia tetap ikhlas. Kalau dia riya, dia merasa senang, iya dong, saya puasa. Habis pahalanya. Habis pahalanya, teman-teman. Laparnya dia dari pagi sampai maghrib habis. Kalau dia pamer, dia senang bilang bahwa dia puasa, gitu kan? Habis. Kalau dia ikhlas, enggak ada urusan dia. Orang lain mau tahu dia puasa, dia enggak. Dia puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang asalnya pahala dia 70 kali lipat karena sembunyi-sembunyi, jadi ketahuan orang lain jadi 1 pahalanya. Sebab pahala yang rahasia selalu 70 kali lipat dibandingkan dengan pahala yang terang-terangan. Amal ibadah itu kalau disembunyikan 70 kali lipat daripada yang terang-terangan. Dan siapa yang bikin pahalanya dia dari 70 merosot jadi 1? Kamu itu, isengmu itu, kepomu itu, fudulmu itu. Jahat benar jadi orang. Coba tuh lihatin betapa sangat pentingnya bagi kita untuk diam. Kalau nggak perlu jangan ngomong. Kata Nabi Muhammad, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman, kamu pasti bakalan memilih untuk berbicara baik atau diam. Pilihannya itu. Bicara baik yang udah pasti baik atau diam. Saudara sekalian saya muliakan, para kekasih Allah, para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, begitu banget tuh mereka. Begitu banget. Makanya salahnya enggak banyak. Makanya bahkan di antara mereka enggak berbuat salah, enggak berbuat dosa. Enggak berbuat salah, teman-teman sekalian. Dosa sih udah enggak. Salah pun enggak mereka. Kenapa? Karena mereka jagain lisan. Saudara sekalian saya muliakan, ada Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah. Didatengin orang lain. Terus orang itu nanya, Imam, orang kalau bunuh orang, dia taubat, apakah taubatnya diterima sama Allah? Imam Nawawi diam, kemudian jawab. Kata Imam Nawawi, iya, taubatnya diterima sama Allah. Allah Subhanahu wa taala bilang, innallaha yaghfir an yushraka bihi, innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak terampuni di sisi Allah adalah dosa musyrik kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Baik Imam, jalan dia.
Masih di majelis itu juga teman-teman saya sekalian, datang orang lain lagi. Imam, kalau ada orang bunuh orang, kemudian dia taubat, apakah taubatnya diterima sama Allah? Enggak. Kata Imam Nawawi, tidak diterima taubatnya sama Allah. Sebab Allah SWT bilang, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh orang muslim, maka balasan dari Allah baginya adalah api neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Baik Imam, keluar. Yang bingung muridnya. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Dua-duanya bawa hadis, bawa dalil, bawa ayat untuk membenarkan pernyataan tersebut. Nanya mereka kepada Imam An-Nawawi, "Imam, kenapa bisa kami dengar pertanyaan sama, jawabannya berbeda?" Kata Imam Nawawi, "Yang mana?" Itu tadi pertanyaan mengenai orang bunuh orang. Kata Imam Nawawi, "Yang pertama datang orang yang telah membunuh orang lain dalam keadaan menyesal, penuh taubat kepada Allah. Dia datang padaku dari jauh," kata Imam Nawawi, "sengaja mau mempertanyakan adakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka aku jawab seperti itu. Yang kedua, kata Imam Nawawi, punya rencana membunuh orang tapi takut. Apakah apabila saya membunuh orang, kemudian saya bertaubat, apakah Allah berkenan untuk menerima taubat saya? Nggak diterima sama Allah. Allah bilang, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha." Tuh teman-teman saya sekalian, muridnya baru ngerti, oh ya Allah, bukan hanya sekedar ilmu yang diperlukan untuk menjawab masyarakat, untuk ngomong sesuatu yang baik itu tadi, falyaqul khairan tadi itu, bukan hanya sekedar ilmu, apalagi kalau belum jelas ilmunya. Coba kebayang kalau itu dibalik. Sama orang pertama Imam Nawawi bilang, "Wah, dosa kamu gak akan diterima sama Allah. Taubat kamu gak akan diterima sama Allah. Dosa kamu gak bakal diampuni." Dia pulang dalam keadaan putus asa. Dan kepada yang kedua, kalau Imam Nawawi kemudian bilang sama dia gitu, "Wah, Allah ampuni dosa kamu." Pulang dia udah tajemin pisau. Kan begitu? Tajemin pedang. Nah, ini para ulama-ulamanya Allah. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Mereka berbicara dengan cahaya Allah, sehingga yang disampaikan adalah kebenaran. Kesalahan kita ini teman-teman sekalian, salahnya lisan nomor satu dah. Nih, sumber segala kesalahan lisan yang lain. Berbicara dari maumu, berbicara dari hawa nafsumu, berbicara dari keinginanmu. Itu salahnya kita. Makanya yang keluar ghibah, makanya yang keluar namimah, makanya yang keluar fitnah, makanya yang keluar kata-kata kotor, makanya yang keluar kata-kata kasar, makanya yang keluar kepo, fudul, makanya yang keluar akhirnya bikin pahalanya orang jadi turun, merosot dari 70 jadi 1, gara-garanya kita ngomong dari hawa nafsu. Kalau kita berbicara, sebelum bicara kita pikiri, sebelum berbicara kita cermati, sebelum ngomong sesuatu kita nanya sama Allah, "Ya Allah bimbing, ya Allah bimbing." Gak bakalan banyak salahnya. Kayak ulama-ulama kita itu. Imam Asy-Syafi'i tanya sama orang, "Imam, saya kalau lagi puasa, kemudian cium istri lagi puasa, hukumnya apa?" Kayak Imam Syafi'i gak batal. Makasih, Imam. Datang lagi di majelis yang sama, "Imam, cium istri lagi puasa batal?" "Batal." Hati-hati. Orang heran, nanya, "Kenapa bisa pertanyaan sama jawaban beda, Imam?" Kata Imam Syafi'i, yang pertanyaan pertama itu dan yang kakek-kakek dia. Ya, kalaupun mencium istrinya hanyalah kasih sayang, dia nggak batal puasa.
Yang pertama tuh pengantin baru, yang kedua pengantin baru tuh yang mana? Bahaya. Kalau bilang dong nggak batal, waduh bisa kemana-mana. Nah ini bisa jawab dengan sesuai keperluan, sesuai kebutuhan orang. Kenapa? Karena mereka berbicara bukan dari hawa nafsu, bukan mau pamer ilmu, bukan mau pamer ilmu, bukan mau ngajak orang lain debat. Nggak ada urusannya dia. Dia berbicara karena Allah, sehingga Allah karuniakan kepada lisan-lisan mereka cahaya, memandu mereka di atas muka bumi ini. Karenanya nggak banyak salahnya. Kita yang belum menjadi lisannya Allah, katanya Rumi, Jalaluddin Rumi, jika kamu bukan lisan Tuhan, maka jadilah telinga. Ngerti nggak nih? Kalau udah saya terangin tadi, insya Allah ngerti ya. Kalau kamu bukan lisan Tuhan, jadilah telinga. Kalau kamu bukan lisannya Allah, maka jadilah telinga. Kalau kamu belum bisa berbicara apa yang Allah inginkan untuk disampaikan, maka lebih baik dengarkan, enggak usah ikut-ikutan bicara. Gitu teman-teman sekalian. Ada orang nanya ini hukumnya gini kan ya? Gak ngerti saya. Nanya aja sama yang lebih ahli. Kan begitu? Banyak banget loh teman-teman sekalian. Ustazah, saya nih loh ustazah, saya begini. Gimana nih ustazah? Oh berarti kamu sekarang harus sholat. Oh sholat ustazah, saya udah nanya kemarin ustazah katanya nggak usah sholat saya. Nanyanya sama siapa? Mesin nih, katanya dia ngaji ustazah. Iya. Kalau nggak ngerti, nggak usah ngomong. Akhirnya kan jadi salah-salah orang. Kayak yang terjadi di zaman Nabi. Ada orang lagi sakit, nanya sama temennya. Dia bilang, saya ini lagi sakit nih, saya nggak bisa mandi, tapi saya wajib mandi. Saya mesti gimana? Kata temennya gini, kemarinan ada yang nanya sama Nabi, dia nggak bisa wudhu, sama Nabi disuruh kemudian tayamum. Sekarang kamu nggak bisa mandi, kalau gitu kamu guling-guling aja di tanah, guling-guling di padang pasir. Oh gitu ya, guling-guling di padang pasir, mati. Nyampe beritanya Nabi, kata Nabi Muhammad, kesian. Dia mati dibunuh oleh kebodohannya. Ini dibunuh sama kebodohannya, dan yang lebih kesel lagi dibunuh sama kebodohan temennya. Dan begitu, bukan kebodohannya dia, bahkan karena dia merasa dirinya bodoh, dia nanya sama yang dipikirnya lebih pintar, kan itu ya. Tapi ternyata dia dibunuh sama kebodohan temennya. Nah kamu jangan jadi salah satunya. Kamu kalau nggak ngerti, nanya sama yang emang bener-beneran ngerti. Kita mau urusan sakit aja nggak mau sembarangan orang kita tanya. Kita nanya sama dokter, kan begitu ya. Apalagi urusan beragama teman-teman sekalian. Jangan nanya yang sama orang sembarangan, nanya sama yang emang lebih ngerti. Dan kalau kamu nggak ngerti, ditanya sama orang, jangan jawab. Satu lagi kayak begitu, nanya sama temennya, saya semalam ngimpi perut saya gede terus meledak. Takwilnya apa ya? Ini ya, suka ngomentarin set ada di pikiran, kemudian ngomentarin, itu juga suatu hal yang berbahaya teman-teman sekalian. Jangan suka nyeletuk perkara yang akhirnya kemudian nggak benar gitu. Kita kalau apa-apa mesti pinter emang jagain lisan. Teman-teman sekalian, dia ngomong kayak gitu sama temennya nih, sama si temennya dibilang, oh kamu bakalan meninggal dunia karena sakit perut. Sok tahu. Dia kemudian ketemu Nabi hari itu, dia nanya sama Rasul, ya Rasul, kata tadi malam Rasul saya ngimpi begini. Nabi nanya, sudahkah kamu ceritakan ini kepada orang lain? Udah Rasul, saya ketemu sama Fulan bin Fulan, saya cerita. Kan gak pinter jaga lisan, Galak-galak diceritain sama orang. Tadi malam saya ngimpi ini, tadi malam saya begini, diceritain semua. Saudara sekalian, katanya Nabi Muhammad SAW, itu kalau gitu jadi begitu. Yang udah diceritain sama teman kamu itu. Karena sesungguhnya mimpi itu seperti burung
dia tidak akan jatuh kecuali ditembak. Mentakwilkannya berarti menembaknya. Mentakwilkannya berarti menjadikan burung tersebut terjatuh. Jangan jadi orang yang sok tahu. Sok tahu jangan, kepo jangan, ya enggak? Ngomongin orang jangan, fitnah jangan, komentar yang enggak bagus jangan. Jadi mestinya kayak gimana dong? Mestinya jangan bicara dari hawa nafsu. Kalau mau ngomong mikirin dulu. Orang yang berakal berpikir baru bicara. Orang yang bodoh bicara dulu baru habis itu mikir. Ya nyesel. Tadi kenapa ngomong gitu ya? Duh nyesel. Biar gak banyak nyeselnya kita dalam kehidupan, berusahalah untuk jaga lisan. Semoga Allah jaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Badannya atau keluarganya. Orang tuh, teman-teman sekalian, kamu kalau jelekin saya, walaupun aslinya jelek, diomongin gitu di luar misalnya, sesuatu hal yang buruk diomongin di luar, walaupun nggak ngaruh sama apa yang saya ajarin, sekedaran misalnya gitu. Ustaz Halimah kok bisa ya, saudara-saudaranya mancung semua, dia kenapa kagak mancung ya? Misal gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, itu ya sesuatu hal yang kalau saya dengar mungkin saya akan sedih. Iya ya kok bisa ya, ya ampun. Umi saya lagi hamil, pengen apaan yang idamnya ya? Kok bisa nggak mancung sendiri, saya gitu kan? Sedikit sekalian saya muliakan, tapi dengan kamu ngomongin saya, yang sedih bukan cuma saya. Betul apa enggak? Umi saya sedih, abah saya sedih, saudara saya sedih, kakak adik saya sedih, teman-teman saya sekalian. Betul apa enggak? Termasuk suami saya sedih. Betul apa enggak? Suami saya sedih. Enggak cuma suami saya, mertua saya juga sedih. Iya ya. Mantu saya sian bener, hidungnya kemana tuh? Teman-teman sekalian, coba tuh kebayang, dengan kamu jelekin seseorang, yang sedih bukan cuma dia. Kamu berbuat salah bukan cuma sama dia, tapi sama orang tuanya, sama anak-anaknya, sama saudara-saudaranya, sama suaminya, sama mertuanya, sama ipar-iparnya. Begitu banyak orang yang kamu buat sedih hatinya dengan ucapanmu tersebut. Teman-teman sedikit sekalian, pikirin itu. Sebelum jelekin orang, pikirin betapa banyaknya hati orang-orang yang tersedihkan dengan ucapanmu tersebut. Sedikit sekalian saya muliakan, bahkan katanya beliau bukan cuma jelekin dia, jelekin badannya atau agamanya, tapi jelekin keluarga, berarti juga jelekin orang tersebut juga. Kan ikutan sedih juga. Wawaladu atau anaknya. Bahkan nih teman-teman sekalian, jelekin binatang ternak. Kalau ada orang punya binatang ternak, jelekin binatang ternaknya aja termasuk ghibah. Binatang peliharaan. Nih, ada orang pelihara kucing. Kita jelek-jelekin kucingnya, itu termasuk ghibah. Lihatin nggak kucingnya tuh kurapan, misal gitu ya, misal cucunya gak telat. Saya kemarin mainan kucingnya, tahu-tahu saya begitu makan mules perut saya, kayaknya ada bakterinya tuh kucingnya, misal gitu teman-teman sekalian. Itu tuh kamu ngomongin kucing, tapi kamu sedang berghibah namanya. Gibahin siapa sih ngomongin kucing kok? Gibahin pemiliknya. Karena yang sedih dengan ucapanmu tersebut, yang gak suka mendengarnya adalah pemiliknya, teman-teman saya sekalian. Gitu. Itu termasuk ghibah juga. Kamu jelekin buku saya, berarti jelekin saya. Kamu jelekin tulisan saya, berarti jelekin saya. Kamu jelekin teman-teman saya, berarti jelekin saya juga. Kamu jelekin sahabat-sahabat saya, berarti jelekin saya juga. Makanya teman-teman saya sekalian, orang yang jelek-jelekin sahabat Nabi Muhammad, dia sedang kurang ajar sama Nabi Muhammad. Orang yang ngata-ngatain Sayyidina Abu Bakar, orang yang ngata-ngatain Sayyidina Umar,
berarti dia telah berbuat hal yang tidak baik. Bukan hanya kepada kedua sahabat tersebut, akan tetapi kepada Nabi besar Muhammad. Itu sama aja kayak lagi nuduh Nabi. Nabi kok bisa ya temenan sama orang kagak baik? Kan begitu? Nabi kok bisa ya nggak bisa ngedidik orang dengan baik? Kan sama aja kayak gitu. Orang yang berani berkata sesuatu hal tentang Sayyidah Aisyah misalnya, dia sama aja dengan sedang berkata yang tidak baik tentang Nabi besar Muhammad. Kenapa? Istrinya Nabi. Kamu jelekin istrinya sama aja dengan jelekin suaminya. Betul apa enggak? Makanya teman-teman saya sekalian, sejelek-jelek orang yang jelek adalah orang yang jelek-jelekin suaminya. Orang tuh kalau jelekin suami kita, orang jelekin suami saya, sama aja kan lagi ngatain saya juga. Kok bisa sih? Misalnya orang itu segitu baiknya dia bisa punya suami kayak begitu, kan begitu namanya? Iya kan gitu ya? Sebab orang itu ketika suami istri kan kayak jadi satu gitu loh. Betul apa enggak? Kalau kemudian dia orang lain jelekin suami kita, membuat kita sakit hati, nah kebayang gimana kalau kita yang jelekin suami kita? Itu kan sama aja dengan menjelekin diri sendiri. Betul apa enggak? Makanya hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai kita jadi orang yang malah justru akhirnya membuka aib diri kita sendiri dengan kita membuka-buka aib keluarga kita. Suamimu bagian dari dirimu, anak-anakmu bagian dari dirimu, saudara-saudarimu, kakak adikmu bagian dari dirimu. Kan gitu ya? Orang tuamu bagian dari dirimu, mertuamu bagian dari dirimu, menantumu bagian dari dirimu. Maka teman-teman sekalian, majlismu bagian dari dirimu, ustadzahmu bagian dari dirimu. Kan begitu? Jadi kalau kemudian ada orang jelek-jelekin ustadzahmu, kamu ikut sakit hati apa enggak? Sakit hati. Gimana kalau kamu yang menjelek-jelekan ustadzahmu? Kayak apa tuh namanya? Sama aja dengan menjelek-jelekan diri sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT karuniakan penjagaan di lisan kita, bikin kita jadi ngerti mana yang mesti diomongin, mana yang mestinya diam, faham berbicara di waktu yang paling tepat kepada orang yang paling tepat, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, gitu ya. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan itu adabnya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi itu, saya pelajarin apa aja tentang Nabi, baca apa aja tentang Nabi, ya Allah, tambah-tambah kagumnya, tambah-tambah cintanya, tambah-tambah sayangnya. Nabi itu orang yang paling pinter jagain lisan. Beliau tahu kapan bicara pada waktu yang paling tepat kepada orang yang paling tepat. Nggak pernah ada ceritanya Nabi Muhammad ngomongin orang. Bahkan kalau beliau harus tegur orang, itu bahasanya Nabi mabalu aqwam gitu. Kenapa ya? Ada orang-orang yang berbuat begini begitu. Beliau nggak pernah nunjuk orang. Beliau nggak pernah sebut nama satu orang. Nggak ada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi hanya akan bilang kenapa ada orang yang begini gitu. Nggak pernah disebut nama seseorang. Semua ucapan Nabi adalah hadis. Ingat gitu ya? Dan kamu dapetin hadis semuanya, nggak ada tuh yang jelek-jelekin orang. Alaihi salatu wassalam. Cakep bener Nabi Muhammad berbicara.